Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok budaya konsumtif akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang bisa dibilang sebagai masyarakat konsumtif. Mungkin langsung saja diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Aldari Syamantika, asal saya dari Dompu. Saya di prodi PPKN semester 1. Terima kasih. Jadi di sini kita akan mewawancarai sebagai mahasiswa di mana peran atau peran Nadit sebagai masyarakat konsumtif. Langsung saja ya. Pertanyaannya yang pertama itu, apa alasan utama kamu untuk membeli barang yang sedang viral? Mungkin karena ini tergiur karena dia sedang viral. Pasti kalau viral itu kan disukai sama banyak orang. Jadi kayak, aduh aku pengen nih, aku juga harus punya. Gitu. Terus pertanyaan kedua, sejauh mana media sosial memengaruhi keputusan Anda untuk membeli suatu barang? Cukup jauh dari yang tadi saya tidak pernah berbelanja di toko online. Sekarang saya sudah sering berbelanja di toko online selain di toko offline juga. Mungkin seberapa banyak kalau belanja online? Kadang sehari bisa datang 3-4 paket karena ini check out-nya barengan. Apakah kamu itu pernah nyesel nggak beli barang yang viral? Pernah, karena enggak sesuai ekspektasi. Karena yang dijual sama orang di handphone itu beda sama gitu ya, sama aslinya. Jadi kayak aduh nyesel banget ternyata. Berarti sering ya? Kadang ada yang bikin nyesel, ada yang enggak juga. Terus gimana kamu bisa nilai kalau kebutuhan yang emang kamu butuhin barang itu atau cuma kamu ingin beli barang yang di online itu? Mungkin kayak gantungan kunci ya. Iya. Gantungan kunci kan bisa buat kita, bisa buat siapa. Sebenarnya itu nggak terlalu jadi kebutuhan pokok kita juga sih, tapi karena tergiur aja, karena dia lucu, dia bagus, kayak mau ikut-ikutan doang. Terus nanti kalau udah bosan disimpan, dibuang gitu aja. Nggak lama sih pakainya. Faktor apa yang paling banyak buat memicu kamu beli online? Atau ada diskon, atau iklan, atau tren, atau emang kamu ada lagi ikutin kayak lagi ngefans ke orang nih, terus orang ya influencer, salah satu influencer TikTokers. Paling karena pertama lagi diskon, kedua karena dia lagi tren. Nanti kalau trennya udah habis, ya udah simpan aja, nggak dipakai lagi. Berarti benar konsumtif ya. Berapa sering kamu itu beli barang karena takut ketinggalan tren? Kayak kamu harus FOMO gitu, nggak takut kalau ketinggalan dari tren yang ada itu, barang-barang yang tren. Trennya Sering sih kak, mungkin bisa dilihat, ini kelihatan nggak ya sendal, ini sendal baru beli karena dia ngetren juga. Jadi kayak apa yang jadi tren baru di sosial media, kayak harus punya kayak gue harus menyesuaikan sama tren sekarang kan, gengsi kan. Iya. Menurut kamu budaya konsumtif yang di kalangan mahasiswa ini semakin meningkat akibat barang viral atau gimana? Kayak orang itu tetap kepengen kalau lihat barang yang lagi tren atau viral. Itu emang karena akibat barang viral atau gimana? Kalau menurut saya secara saya pribadi sih Kak, Kamu lihat yang teman-teman sekeliling kamu, mungkin mereka kayak tergiur untuk mengikuti karena lagi viral. Bisa kita lihat sih Kak, kayak di daerah saya itu di Dompu Kansa, kayak ada aja tempat atau kafe baru nih, ramenya itu nggak lama dia Kak, cuman kayak selama sebulan karena viral dia karena baru ya, sebulan 2 bulan dia rame banget ya, 3 bulan sampai belakangnya itu dia bakal sepi karena mereka cuma ngikutin standar perjalanan doang. Tapi yang kamu lihat nih di mahasiswa, mungkin kebanyakan mahasiswa itu dia ngikutin gengsinya atau gimana pun dia beli suatu barang itu tanpa dia punya emang enggak, keuangannya itu emang ini terus disesuaikan dengan dia nggak sesuai itu ya di Gengsi sih Kak, jadi gengsi karena bisa kita lihat juga Kak, banyak kok teman-teman saya sendiri yang bukan sih ngomongin anak bukan ya. Tapi kayak kalau memang udah tahu
nonton KIP atau apa tuh nggak usah sih maksain diri buat gaya kak gitu. Iya, menyesuaikan aja sama latar ekonomi, latar belakang hidupnya itu kayak gimana. Ya udah kayak bergaya aja biasa. Nah, kan di sini Kak Haki itu alumni pendidikan sosiologi yang sudah bekerja di bidang pendidikan dan pelayanan konsumen dan jasa. Jadi kami mau menanyakan bagaimana pendapat Kak Haki terkait dengan masyarakat konsumtif ini. Oke, sebelumnya Kak Haki boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya mahasiswa sudah datang ke tempat ini. Halo guys. Perkenalkan, saya Haki, saya alumni pendidikan sosiologi tahun 2023. Jadi almost 2 years ya udah jadi alumni. Ya kalian masih kok, saya udah keluar sebelum. Iya. Jadi perkenalan singkat dari saya seperti itu ya. Mungkin if you know me more, follow Instagram saya, Haki Ahmad. Follow. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan. Oke, yang pertama, apa pengamatan Kak Haki itu terhadap orang yang berperilaku konsumtif yang datang ke kafe ini? Oke, bicara tentang masyarakat konsumtif ya, untuk masyarakat konsumtif itu kan secara generalnya adalah masyarakat yang kita ketahui itu lebih berlebihan, terus mementingkan ego dan lain sebagainya. Tapi saya dan something itu juga nggak, menurut saya pribadi itu nggak melulu buruk ya. Karena mungkin itu sebagai tanda mereka, apalagi Gen Z sekarang ya, self-reward ya, betul. Nah, jadi tapi terkadang masyarakat konsumtif itu atau orang yang konsumtif itu harus diimbangi dengan satu mungkin finansial yang memadai, terus kedua tidak melakukan segala cara ya, misalkan kayak gitu online dan lain sebagainya. Terus dipertimbangkan. Menurut saya masyarakat konsumtif nggak amat, ada sisi negatif sama positifnya. Tergantung kita sih sebenarnya, balik lagi ke individunya masing-masing. Oke, terus menurut Kak Haki itu faktor apa aja yang dapat mempengaruhi seseorang itu datang ke kafe? Apakah itu hanya sekedar gayaan atau buat makan atau apa gitu kan? Oke, di zaman sekarang ya mungkin orang ke kafe itu buat kerja, buat tugas, terus ada yang emang nongkrong aja, emang habitnya nongkrong gitu. Terus ada juga yang apa namanya, hanya sekedar ya ngisi waktu luang ya, nongkrong kan. Kalau nongkrong ke teman-teman, kalau ngisi waktu lagi gabung kan ya, ke sini. Sama makan juga ya, karena makan hobi. Ininya random aja, ada seperti bapak-bapak, anak muda cewek, ini random. Menurut Kakak, mana yang Ya, pasti yang paling banyak itu yang generation seperti kalian. Ya karena kita mengusung konsep di sini kan memang anak muda. Ya. Menurut Kakak ini seberapa besar peran media sosial itu dapat meningkatkan minat pelanggan ke sini? Oke, untuk media sosial tentunya besar banget ya, apalagi platform yang kita gunakan untuk menyebarluaskan, mempromosikan itu kan memang media sosial, khususnya Instagram, TikTok, apa lagi yang sama sangat besar ya, karena itu jangkauannya lebih luas daripada mulut ke mulut ya. Apakah Kakak ini melihat peningkatan kunjungan kafe itu berdasarkan menu kafe yang peningkatan kunjungan mungkin lebih ke, kalau kita di sini lebih ke mereka menikmati suasananya, karena di pinggir jalan mereka suka nongkrong di depan. Terus ya karena di zaman sekarang ya banyak orang stres ya,
stres. Jadinya mungkin gak jauh-jauh dari kota atau bisa di tempat sini menikmati suasana jalan itu kan termasuk healing untuk beberapa orang ya, termasuk saya juga ya, pernah ngajar di sekolah kesini untuk melihat-lihat sebenarnya jalan dan sebagainya. Jadi menurut saya yang sejauh ini mungkin kalau mendung mungkin ya masih sama dengan tempat-tempat lain, untuk suasananya mungkin beda. The vibes is different from any place. Apalagi Gimana sih kakak nilai kecenderungan pelanggan itu buat beli karena tren dibanding karena kebutuhan presiden karena Oke, it's a good question ya. Jadi sekarang ya, apalagi zaman sekarang dan sosmed dan sebagainya itu, menurut saya yang saya lihat itu banyak yang mengikuti tren, terutama orang yang membeli matcha, ya kan? Matcha dan sebagainya. Itu terus ada nih, ada kadang-kadang cowok mau beli matcha tapi karena gengsi gitu jadi beli kopi gitu, padahal dia pengen matcha untuk ngikutin trennya orang beli matcha gitu. Jadi sangat berpengaruh ya tren zaman sekarang untuk gaya pelanggan. Jadi kita juga di sosial media itu harus tetap create konten dan sebagainya. Sensitif itu hal yang wajar atau dianggap berlebihan? Tergantung kemampuan individu. Kalau individunya mampu ya berarti nggak berlebihan. Kalau individunya nggak mampu ya berlebihan berarti, ya kan? Ya dipaksakan. Jadi tergantung kemampuan dari individunya. Nggak bisa kemudian kita judge. Seperti halnya tadi kamu nanya kan, Bu suka coklat nggak? Tergantung kan, ya nggak? Maksudnya ukuran individu ada yang suka coklat, ada yang enggak begitu. Jadi nggak bisa kita tarik dia nggak mampu gitu. Ya kalau kamu mampu, kamu mau koleksi tas LV dan lain-lain ya terserah kamu mau enggak gitu. Tapi dipikirkan lagi aja, apakah dengan kemudian koleksi sekian ratus tas itu, Mbak, kalau kita ngejar yang namanya fashion, ya kan ada habisnya fashion, gadget dan lain sebagainya. Gadget habis ini ada yang lebih baru lagi, ada yang lebih, iya nggak sih? Ya, tapi berarti bukan kesana arahnya. Kalau kita berbicara masalah media sosial, itu nanti kaitannya banyak, Mbak. Ada simulacra, ada simulasi. Simulasi itu adalah ketika orang ini mulai menghayal bahwa tiap hari ini saya akan hidup seperti princess di Disneyland, atau enggak setiap hari saya akan mendapatkan laki-laki seperti opa-opa di Korea di drama. Kan itu berarti kita sudah termasuk ke dalam dunia simulacra, karena kita sudah melakukan simulasi seperti itu. Terus menurut Ibu bagaimana media dan iklan itu dapat menciptakan budaya masyarakat? Media dan iklan itu sama-sama, karena iklan itu adalah bagian dari media, Mbak. Nah, sementara apa yang terjadi saat ini di dunia, di mana kita itu ibaratnya menghadapi yang namanya kan ada 3F ya, kalau saya pernah ngomong selalu 3F. 3F itu fun, food, fashion. Fun, food, fashion saat ini tuh termasuk ke dalam yang cepat, fast. Makanya ada fast fashion, fast food, fast fun, karena segala sesuatunya sangat-sangat cepat. Fast fashion bahkan diperlihatkan dengan bagaimana menjamurnya toko-toko luar negeri di kita, seperti H&M, Uniqlo, itu kan fast fashion maksudnya. Ya, fashionnya ini cepat ganti, tapi orangnya sebenarnya nggak terlalu butuh baju yang sekian banyak padahal. Cuman karena tadi banyak fast fashion Sosial dari masyarakat yang terlalu konsumtif itu. dampak apa dulu? Dampak negatif, dampak positif. Bisa dua-duanya Ibu. Kalau dampak positif ya tentu orang-orang yang bekerja di industri fast fashion, lalu orang-orang yang bekerja ibaratnya di toko-toko ya, yang memang butuh, ya pasti otomatis terkena dampaknya gitu, banyak pesanan, banyak penghasilan dan lain sebagainya. Tapi dampak negatifnya juga banyak, Mbak. Sampah limbah baju, sampah limbah hal-hal yang seharusnya bisa dipakai untuk 5 tahun jadi menumpuk, ya lama-lama otomatis ke bumi juga jelek, ke udara juga jelek. Bayangkan oleh Anda, satu rumah 5 orang semuanya punya mobil. Di Jakarta itu seperti itu, di Bandung juga seperti itu. Makanya kenapa tingkat udara di Jakarta itu sangat jelek kalau hari-hari biasa. Tapi kalau udah lebaran,
gak jelek kan biasanya, dari lagi ke bagus gitu. Karena tadi orang-orangnya saking banyaknya sehingga akhirnya membuat emisi karbon juga naik.